Jadi beliau ini punya banyak sekali latar belakang. Mungkin kita bisa bukakan ya, Pak Sandy, profilnya. Ya, beliau ini punya banyak sekali latar belakang, teman-teman semua. Pernah jadi karyawan 3 tahun, lalu pernah bekerja sebagai kredit perabotan 5 tahun, ya. Lalu menjadi sales 2 tahun, dan tetapi pernah mengalami usaha yang bangkrut juga, seperti itu. Dan pernah juga mencoba di bisnis jaringan multi level marketing, tapi katanya suksesnya cuma sebentar, gagalnya yang lama. Seperti itu ya. Oke, mengenal 3i dari teman yang udah lama sekali nggak ketemu. Nah, tapi gara-gara kejadian tersebut, sekarang beliau bisa mencapai posisi silver agency, menikmati hasil jeripaya dari bisnis ini, bahkan menikmati jalan-jalan gratis. Ya, waktu Agustus 2019 ikut Dream Cruise dari 3i Networks. Baik, langsung saja kita akan berangkat ke Purwokerto untuk berjumpa dengan Silver Agency Pak Muhammad Nanang Maulana. Selamat malam, Pak Nanang Maulana. Selamat malam, Pak Frans. Iya, baik. Bagaimana kabarnya Pak Nanang? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semuanya. Tetap jaga stamina kesehatan. Oke, baik. Ya. Pak Nanang, boleh nih kita cerita-cerita dulu ke masa lalu, di mana Pak Nanang punya banyak sekali pengalaman kerja sebelum berkenalan dengan 3i, karena yang ada di sini nggak semuanya kenal sama Pak Nanang Maulana nih, supaya lebih dekat ya, kan tak kenal maka tak sayang ya, biar kita kenalan dulu nih dengan Pak Nanang. Silakan Pak Nanang Maulana. Baik, terima kasih Pak Fran. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam luar biasa, Gokron semuanya. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Sandi. Nama saya Muhammad Nanang Maulana. Saya tinggal di Purwokerto. Latar belakang saya, awalnya saya itu jadi karyawan di sebuah perusahaan, di mana dahulu saya juga pernah dijadikan direktur marketing ya, pernah ya saya dulu waktu itu, ya kan. Cuma saya berjalan kurang lebih sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun ternyata ada sebuah perihal gejolak lah dalam perusahaan tersebut, di mana teman-teman biasanya kalau di perusahaan itu iri ya, pada iri-irian ya, kalau sekiranya mau naik posisi ataupun ada jabatan-jabatan yang ditawarkan itu, kadang-kadang dari rekan sebisnis itu kadang-kadang itu ada yang punya sifat yang kurang bagus begitu. Sehingga waktu itu apa yang saya sudah rintis, ya kan, nasabah-nasabah ya, dari mulai nasabah-nasabah yang dahulu di perusahaan sebelah yang saya sudah rintis, tapi ujung pangkalnya kalau saya sudah keluar ya nasabah tersebut tidak jadi aset buat saya ya, akhirnya dimakan oleh perusahaan semua. Padahal ya namanya juga kita punya ini ya, punya nasabah, kita harus menjaga nama baik perusahaan, kita juga harus menjaga nama baik sendiri. Tapi setelah kerja saya ataupun mungkin saya mengundurkan diri dari perusahaan tersebut, ya apa yang saya sudah rintis ternyata hilang begitu saja. Itu pengalaman tragis buat saya Pak Fran dan Bapak Ibu semuanya. Lalu dari situ saya juga ingin ya berniat untuk buka sebuah bisnis. Sudah capek jadi karyawan, saya buka usaha aja deh. Usaha kecil-kecilan awalnya begitu. Saya waktu itu karena kebetulan keluarga saya juga kerjanya itu di kreditan perabotan begitu. Akhirnya saya mencoba tuh kredit perabotan, lumayan. Dahulu saingannya belum begitu banyak. Saya jalankan dari mulai rumah ke rumah, dari pasar ke pasar, baik itu wilayah Purwokerto, Cilacap, Wangon. Saya dulu pernah jalani ya, hujan, panas. Kita di motor itu, di belakangnya itu bawa perabotan. Karena saya perabotan itu yang kecil-kecil Pak, Bapak Ibu semuanya ya. Yang 2.000 sehari, yang 3.000 sehari, ya cuma cukup lumayan lah. Cuma karena keterbatasan saya dari segi finansial, ya namanya juga usaha harus punya yang namanya modal. Nah, modal didapat dari hutang Bapak Ibu, ya dari hutang Bapak Ibu. Awal mulanya saya salah melangkah mungkin ya, hutang itu saya memang lagi fokus-fokusnya berjualan, berbisnis. Dari kekecewaan saya dulu itu jadi karyawan begitu, akhirnya saya itu jalankan sebuah program usaha
Saya jualan, ya sampai alhamdulillah 2 tahun saya berjalan di bisnis kreditan perabotan, ya. Alhamdulillah saya juga punya karyawan. Saya bisa ambil karyawan untuk membantu saya juga berjualan juga. Ya, saya punya nasabah, saya kasihkan ke karyawan tersebut. Alhamdulillah omset meningkat, ya. Tentunya di bisnis konvensional omset meningkat, keuntungan meningkat, hutang juga meningkat ini. Ini yang lebih parahnya lagi seperti itu, ya. Tapi hutang bisa tercover waktu itu. Hutang bisa tercover, alhamdulillah. Seiring perjalanan waktu, inilah kelemahan, ya, kelemahan bisnis yang tidak tersistem. Di mana nasabah-nasabah yang sudah saya rintis, lalu saya amanahkan kepada karyawan saya, lalu tiba saatnya karyawan saya itu kalau bahasa Jawanya itu minteri begitu, ya. Nasabah-nasabah saya itu di lobi, ya. Lalu karyawan-karyawan yang sudah saya punya, saya dulu hampir punya 25 karyawan waktu itu. Tersebar ada di Bobotsari, ya, daerah Purwokerto juga, daerah Purbalingga, Bobotsari, Purbalingga, lalu juga Purwokerto juga, saya sudah, alhamdulillah, sudah banyak waktu itu. Tiba-tiba nasabah-nasabah yang saya sudah rintis, lalu sudah saya pendekatan dengan baik, begitu lalu saya pasrahkan, amanahkan kepada karyawan baru untuk menarik uangnya, ternyata di pertengahan jalan di lobi-lobi lagi, karyawan saya buka sendiri, buka cabang sendiri, buka usaha sendiri, dengan nasabah yang sudah saya rintis dahulu. Nah, ini bergejolak ekonomi saya itu, ya, kurang stabil. Sehingga apa yang saya sudah punya aset di nasabah, aset itu tidak bisa kembali, tapi justru malah lebih mendahulukan bisnis yang karyawan saya rintis kepada nasabah-nasabah saya dulu. Disitulah saya mulai agak sedikit down, usaha saya jatuh, sampai saya punya hutang, ya, hampir 1 miliar waktu itu, subhanallah, ya kan. Motor aset saya jual, rumah saya jual, ya, mobil kendaraan saya jual. Lalu dengan down-nya saya dari bisnis itu, dari kreditan, saya beranjak untuk bangkit lagi. Saya punya rekan, di rekan tersebut itu punya jadi sales lah, ya, jadi dia grosir pakaian, lalu celana-celana begitu. Saya ambil, lalu saya jualin, tapi terbentur di keadaan dalam bisnis di mana-mana modal kecil akan kalah dengan modal besar. Harga jual yang saya jual kepada calon nasabah customer itu lebih tinggi daripada orang yang bermodal besar. Terbentur lagi. Saya nggak mungkin saya akan utang lagi karena utang saya udah banyak waktu itu. Ya, alhamdulillah waktu itu seiring perjalanan waktu, roda dunia berputar, layar roda bisnis berputar, ada teman saya yang menawari bisnis network waktu itu. Dalam konsep networknya itu produk kesehatan. Waktu itu saya juga cukup jalani dan saya terbuka pola pikir saya di situ. Terbuka pola pikir saya begitu pentingnya membangun aset, begitu pentingnya membuka paradigma baru, sehingga kita itu jangan monoton di bisnis konvensional yang tidak bersistem begitu, sehingga kita di usia kita bertambah, kita harus bentuk yang namanya aset. Itu saya terbuka. Saya semangat, menggebu-gebu waktu itu, jualan, baru aja 5 bulan, cukup lumayan sih hasilnya waktu dulu. Ya kan? Ternyata apa yang terjadi, tetap lagi-lagi bisnis kecil kalah, modal kecil kalah dengan modal besar. Ya, ada cutting price harga. Yang mana cutting price harga itu sangat membuat mitra-mitra saya dan saya sendiri down karena harga tidak sesuai dengan apa yang perusahaan cantumkan waktu itu. Sehingga jaringan saya runtuh ya semuanya. Yang sudah saya bangun waktu itu, saya kurang lebih titiknya saya, karena dulu namanya titik itu di perusahaan network sebelah begitu. Bukan mitra, ya, bisa daftar 7, bisa daftar 3 waktu itu. Saya kurang lebih itu ada 25 titik, 25.000 titik. Ya, dalam waktu 1 tahun saya jalan, ya, tiba-tiba rontok semua itu. Penghasilan saya tragis. Yang tadinya saya dahulu sudah mulai ada pengembangan keuangan, uang juga sudah lumayan bangkit lagi, ya. Terjadi sistem seperti itu, cutting price harga, banyak mitra yang jual konvensional harga murah, maka alhasil saya jaringan gugur, ya. Oke, baik. Tiba-tiba ada teman saya lagi datang, udah deh, sekarang nggak usah main network lagi. Nih ada sebuah konsep bisnis bagus yang stabil omsetnya, yang pendapatannya stabil, ya. Apa tuh, ya? Saya ditawari juga jadi agent insurance waktu itu. Saya pelajari, oh juga iya, karena sama bonusnya juga waktu itu 3 tahun.
ya. Saya jalankan itu. Lumayan sekitar 3-4 tahun saya jalankan ini. Itu bisnis di perusahaan sebelah di konsep insurans waktu itu. Saya jalankan ya alhamdulillah hasil juga sudah lumayan juga ya di angka 5-6 juta waktu itu. Ya. Tapi tiba-tiba juga ada juga kendala. Kendalanya apa? Di klaim nasabah ya. Klaim nasabah tidak sesuai dengan apa yang perusahaan sampaikan. Dan juga sangat ribet sekali karena kaitannya dengan insurans sakit ya. Jadi kita harus nengokin ke rumah sakit, lalu ada tanda tangan agent juga ya untuk klaimnya juga bisa biar itu diantaranya. Nah, titik terakhir, alhamdulillah saya 2017, saya Januari itu saya ditawari sama teman. Setelah saya sudah break 5 tahun, saya nggak main network marketing lagi, saya nggak main itu, saya murni untuk konvensional. Saya dengan istri saya jualan pelan-pelan begitu. Tiba-tiba teman saya tahun 2017 Januari itu menawarkan sebuah konsep, yaitu konsep Tria Network. Ya. Awalnya saya di Tria Network itu nggak begitu tertarik. Karena apa? Karena saya pikir CAR ini, Central Asia Raya itu memang murni jualannya asuransi. Ya memang basicnya memang perusahaan CAR itu basicnya perusahaan asuransi begitu. Tapi setelah saya pelajari, teman saya datang 2 kali, 3 kali, bahkan istri saya juga maaf ya mengancam gitu. Mengancam, awas jangan mainan jaringan-jaringan lagi. Percuma, nama baiknya akan hilang ya. Kredibilitas nama nanti akan dipertaruhkan. Sudah bangun dulu disebut bos, sekarang disebut bos lagi ya kan, bekas orang sukses katanya gitu. Akhirnya waktu itu saya pelajari pas waktu itu saya gabung bulan Maret, saya lihat Bupati Banyumas itu ikut. Bapak Insinyur Haji Hussein waktu itu ikut. Ya, kenapa nih? Kok bisa ya Bapak Bupati ikut? Saya pelajari lagi, ternyata bisnis Tria Network itu beda sekali, beda dengan insurans pada umumnya, asuransi murni pada umumnya. Nah, karena di sini itu memang lebih mengedepankan dengan sisi investasinya lebih tinggi dan income-nya juga lebih tinggi. Ya, kalau insurannya itu sebagai sebagai tambahan. Walaupun memang insuran itu sebagai pokok di insurans, investment dan income. Tapi dalam segi pengelolaan dana di Central Asia Raya, investasinya lebih tinggi. Kayaknya saya lebih enak, lebih nyaman. Lalu juga tidak manual. Penarikan uangnya juga tidak manual. Waktu itu saya gabung hari Jumat waktu itu pada bulan Maret. Ya, pada bulan Maret 2017. Waktu itu orang yang pertama kali saya terangkan itu, yang saya tawarkan itu adalah saudara saya. Saudara saya menolak mentah-mentah semuanya. Bahkan istri saya pun sendiri nolak. Saya gabung di Central Asia Raya itu, saya itu di belakang layar istri saya. Saya punya uang sendiri, kalau bahasa gitunya uang laki-laki lah ya. Uang laki-laki nggak ngomong dengan keluarga begitu, nggak ngomong dengan istri, saya gabung. Setelah 2 minggu setelah saya gabung, istri saya tahu karena apa? Polis datang ke rumah. Apa ini? Ya kan, mau main bisnis ini lagi ya kan? Mau main network lagi ya? Mau nyari-nyari orang lagi ya? Wah, ini saya sudah mulai. Saya agak sedikit berselisih, tapi saya coba tenangkan istri saya. Sesungguhnya apa niatan suami itu baik, ya. Tidak sejelek apa yang senantiasa dipikirkan. Bisnis itu berani spekulasi jangan, tidak spekulasi rugi. Saya katakan seperti itu. Rp350.000 tidak membuat kita miskin. Rp350.000 tidak membuat kita bangkrut. Lagi pula di sini saya juga di sini untuk masa depan keluarga. Akhirnya istri saya pelan-pelan nggak begitu marah, ya. Agak sedikit mulai setuju sedikit demi sedikit. Akhirnya saya membangun komunitas di KRT-an saya. Di KRT-an saya pun sama nolak, ya kan, trauma dengan insurans. Akhirnya saya keluar dari zona yang dekat begitu. Saya keluar. Saya ingat kalau bahasa Jawanya itu gini ya kan. Dukun itu nggak mandi kalau di tempatnya sendiri begitu. Akhirnya saya ketemu dengan teman, saya lobby ya kan, alhamdulillah pada bulan pertama saya dapat kurang lebih 13 orang. Tapi karena berhubung ketidaktahuan saya, transparannya dari leader yang membawa saya, karena leader saya juga masih belajar, tutup bukunya itu tanggal berapa itu nggak tahu. Tapi alhamdulillah waktu itu 1 bulan itu saya masih dapat elit. Ya, dapat elit. 1 bulan pertama. Bulan kedua saya bangun mitra-mitra saya juga untuk mencapai posisi elit, posisi yang sama. Alhamdulillah
ke 6 mitra saya, ya kan, tembus elit semuanya. Di 2 bulan tersebut, saya ingat waktu saya pernah belajar di bisnis network waktu itu, bisnis network itu bisa besar dikarenakan pertemuan demi pertemuan. Akhirnya saya kumpulkan teman-teman leader saya. Teman-teman leader saya bilang, teman-teman tahu saya belum sukses, tapi saya ingin ngajak teman-teman sukses. Bagaimana caranya? Yuk kita kerjasama. Kita gayung bersambut teman-teman. Kita ngadain acara besar. Teman-teman juga sanksi waktu itu. Tim inti saya sanksi. Ya kan? Apa Bapak sanggup, Pak? Ya kan? Mengadakan ini. Udah, bismillah aja. Kita coba saja. Mudah-mudahan kita mudahkan. Ya kan? Nanti teman-teman juga harus ikut serta dalam acara ini, partisipasinya supaya teman-teman bisa ngundang. Saya target tuh waktu ke-6 orang saya 7 teman saya ini, 7 sahabat saya ini, 7 orang awalun ya, orang mitra baru saya ini, saya ajak suruh ngundang 20. Asumsinya mungkin yang datang kurang lebih 80 orang lah ya kan, asumsinya saya. Ternyata mereka betul-betul serius ngundang. Ternyata yang datang yang kita asumsi sekitar 140, kalau 20 kali 70 kan 140. Yang datang cukup luar biasa, di atas 80%. 130 lebih. Daftar nama kan ada begitu. Dan alhamdulillah waktu itu, ya kan, dengan kesemangatan kita, dengan doa kita, dengan perjuangan kita, dengan the power of kepepet, ya, dan the power of mepet, ini kayak kata kron kita, Pak Arya Setiaki, the power of kepepet, the power of mepet. Begitu. Saya mepet dengan yang maha memberi rizki, ya. Akhirnya dalam waktu itu, waktu pertama kali pertemuan, itu tembus di angka 80 orang closing di tempat. Ya. Waktu itu saya langsung terjun bebas, naik. Jadi tim agency langsung bulan besoknya langsung leader agency Indonesia. Leader agency, saya 3 bulan saya leader agency, 2 bulan saya tim agency, 3 bulan leader agency, dan 5 bulan saya bisa mencapai Brown Agency. Di Brown tersebutlah istri baru percaya, hasil di 3M nyata. Istri baru ikut bersama saya, dampingi saya, jadi sekretaris pribadi saya, ya kemana-mana gitu, saya presentasi, istri yang nyabmit, kemana-mana, ya saya presentasi juga, istri yang bantu saya untuk senantiasa bisa isi data dan yang lain-lain. Itu diantaranya. Hari berjalan, saya sudah tembus waktu itu Brown 5 bulan, dengan kesikapan saya, dengan kerjasama dengan kuat, di 7 bulan saya bisa silver agency, ya, silver agency. Bahkan saya ucapan dari crown saya, ya, silver agency tercepat waktu itu di Purwokerto waktu itu, ya kan, alhamdulillah. Gitu Pak Pran. Ya, baik Pak Nanang Maulana sudah menceritakan banyak proses perjalanannya yang sangat menarik ya. Awalnya istrinya nggak setuju ya, akhirnya terbuka juga di posisi bronze. Dan mungkin Pak Nanang boleh ceritakan hal yang menarik juga mengenai perjalanannya waktu di cruise bagaimana Pak? Boleh diceritakan kembali? Ya, itu juga pengalaman yang luar biasa, yang tidak saya impi-impikan, yang tidak saya pikirkan, ya. Tapi saya pingin cita-cita, saya pernah lihat kapal pesiar di TV waktu itu di salah satu televisi gitu ya, pingin rasanya gitu. Nah, tiba-tiba ada challenge nih dari perusahaan ya, Star Cruise ya. Sekejar itu alhamdulillah saya juga bisa ikut Star Cruise juga. Di situ Star Cruise benar-benar luar biasa. Tri-AM menjamu agen-agennya itu benar-benar luar biasa. Dari mulai saya berangkat dari rumah ya sampai datang lagi itu ya tidak ada biaya sedikit pun ya kan. Saya naik taksi dari rumah sampai ke stasiun. Dari stasiun lalu saya naik kereta terus sampai ke Gambir, dari Gambir naik Damri ke Soekarno-Hatta ya kan, terus pulang lagi setelah di cruise sana, pulang lagi, semua biaya operasional saya itu ditanggung oleh perusahaan. Itu udah kayak karpet merah deh, pokoknya luar biasa Tri Network. Dan di Star Cruise juga luar biasa, semua makanan itu gratis, tidak ada makanan yang berbayar ya. Makanan kita sampai makan itu udah kenyang sekali. Lalu di situ ada ya ketemu dengan leader-leader hebat ya, para kron-kron, para teman-teman yang sudah titanium, platinum ya, dan banyak-banyak rekan-rekan kita di sana berbagi pengalaman. Cukup luar biasa, pengalaman yang sangat seru di Tri Network. Dan sekalian ini yang sekarang ini umroh sama Spanyol ya, ini kita kejar nih dengan mitra-mitra kita supaya kita bisa betul-betul bisa mengikuti, karena Tri Network itu memberikan yang terbaik. Memang ya perjalanan Tri Network tidak semulus apa yang teman-teman bayangkan, apa yang Bapak Ibu bayangkan.
waktu itu juga saya waktu itu hampir goal agency ya, hampir goal agency. Tapi ya di satu sisi lain namanya juga bisnis ya, ada yang namanya kekurangan dan kelebihan. Tiba-tiba waktu itu mitra-mitra saya tervirusi ataupun terkena yang namanya virus money game. Wah, ini banyak beralih ya, beralih. Terus teman-teman leader inti saya ya kan merapat ke saya bilang, katakan teman-teman sabar, yakin saja bahwasanya Allah ini, Tuhan kita itu akan memisahkan mana minyak akan bercampur dengan minyak, air akan bercampur dengan air ya. Dan alhamdulillah sekarang di tahun ini ya, di tahun pandemi sekarang seperti ini, hampir 3 bulan kita tidak kemana-mana ya, 2 bulan lah kurang lebihnya, 2 bulan 3 bulan kita tidak kemana-mana. Teman-teman merasakan semuanya, rekening masih ada ya, di investasi kita masih ada, terus rekening kita terisi setiap bulannya oleh Tria Network. Lebaran orang lain bingung, banyak PHK di mana-mana ya. Ternyata satu sisi lain, inilah manfaatnya investasi tabungan itu sangat luar biasa. Di saat-saat kita genting, disinilah manfaatnya yang sangat luar biasa. Dan yang paling saya sukai di sini, ini asetnya itu luar biasa. Investasi kita itu semuanya sudah dijamin ya oleh OJK, lalu insuran kita juga sudah diawasi oleh AAJI. Dan bisnisnya, dikala kita mengembangkan bisnis secara maksimal, income sudah kita dapat. Kalau terjadi resiko pada diri kita, maka aset yang sudah kita rintis, ini akan diahli wariskan kepada ahli waris kita. Tidak akan dimakan oleh perusahaan. Ini yang hebatnya di sini. Makanya saya bersemangat dengan teman-teman semuanya, para mitra di Prokerto di seluruh kota, ya. Bahkan ada yang di luar negeri juga, ya. Itu diantaranya seperti itu, Pak Fran. Ya, baik. Terima kasih Pak Nanang Maulana ya atas sharingnya ya. Seru sekali pengalamannya, dan pengalaman latar belakangnya juga luar biasa ya. Sudah gonta-ganti pekerjaan, profesi, dan akhirnya sekarang ketemu dengan 3i. Sempat nggak, istilahnya sempat nggak suka ya bisnis jaringan begitu ya. Istri juga nolak, ujung-ujungnya sampai menikmati trip di cruise luar biasa. Oke. Baik. Dan di 3i juga ini salah satu masukan sedikit lagi Pak Fran ya. Di 3i itu masuk kategori dalam bisnis saya ya. Saya sering katakan saya sekarang harus berhati-hati dalam bisnis. Ya, saya berhati-hati karena keterpurukan itu ya, saya berhati-hati, saya cuma punya patokan. Jadi kalau ditawari sebuah konsep bisnis, seberapa besar modal yang saya keluarkan, seberapa cepat balik modalnya, seberapa besar untung yang saya dapatkan, dan seberapa besar keuntungan yang saya dapat. 3i bisa menjawab itu semuanya. Dan alhamdulillah, dari sekian lama saya kurang lebih hampir 3 tahun jalankan Tria Network, hutang saya sudah lunas, lalu alhamdulillah saya bisa belikan istri saya kendaraan roda 4 untuk antar anak sekolah, lalu alhamdulillah kemarin di tahun ini, Januari kemarin saya beli motor, ya yang impian saya motor, walaupun motor ini ya, motor masih standar, tapi motor besar lumayan, PCX saya dapat, lalu saya punya polis 7 sekarang, udah punya polis 7 polis dari sini. Lalu juga, alhamdulillah, di Tria Network, saya bisa membahagiakan keluarga, terutama anak bisa sekolah di sekolah yang cukup ternama. Lalu juga, yang paling hebatnya lagi, Tria Network itu, saya lebih bangga lagi, banyak teman-teman, khususnya wilayah Purwokerto sekitar, itu banyak yang sudah terbantu dari penghasilan Tria Network. Itu yang satu kebanggaan buat saya, Pak Fran. Baik, jadi jelas sekali bisnis ini bukan hanya dinikmati diri sendiri, tapi bermanfaat banyak sekali untuk orang-orang sekitar kita ya Pak. Betul. Ya. Oke, baik. Dan kita perlu berganti durasi ke narasumber berikutnya nih Pak Nanang Maulana. Sayang sekali ya, kita sudah habis ya, tapi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Nanang, saya yakin sangat berguna sekali agar menjadi semangat untuk teman-teman semua, bahwa Pak Nanang saja yang sudah pengalaman seperti itu bisa merasakan manfaatnya sekarang dari bisnis ini, dan bisa berbagi manfaat juga kepada banyak orang. Pasti teman-teman yang lain juga bisa begitu. Ya. Amin. Ya. Amin. Dan semoga Pak Nanang bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, lebih cepat lagi, dan sampai ke posisi crown, terus berbagi kepada banyak orang lewat bisnis ini Pak Nanang ya. Amin. Tahun ini 3 kali naik posisi. Amin. 3 kali naik posisi. Iya. Baik,
Dan sampai ketemu lagi Pak Nanang di acara-acara selanjutnya. Sukses terus, Gokron ya. Gokron, Pak Frans, Bapak Oke. Ibu semuanya.